Hari ini putusan selah ini sudah jadi, nanti kita baca pokok-pokoknya saja, begitu ya. Jaksa Pak Penasihat Hukum, putusan selah nomor 332 IT 2024 PN Jakarta Selatan ketika dengan berdasarkan keterangan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa Panca dan Mangsa. Di atas lengkap tentang dalam berita acara persidangan ini, terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara. Terdakwa didampingi penasihat hukum Amriyadi Pasari Buesa dan kawan-kawan, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan dari sidang berkas perkara dan surat-surat yang menjadi bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan hukum dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan ke-1 pertama, melanggar pasal 340 KUHP, atau kedua pasal 338 KUHP, atau ketiga pasal 76C di Undang-Undang 4 nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak atau keempat pasal 443 Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga kekerasan dalam rumah tangga, dan kedua pertama pasal 441 tentang penghapusan KDRT, atau kedua pasal 3512 KUHP, atau ketiga pasal 444 Undang-Undang RI tentang penghapusan pasal 2023. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah menunjukkan keberatan sebagai telah diberikan dalam persidangan sebelumnya. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah pula mengajukan pendapat sebagaimana yang telah diberikan dalam persidangan sebelumnya. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang anggapan protokol tersebut sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 143 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 81 tentang pasal pidana menjelaskan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cepat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menunjukkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa pasal 143 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 81 telah menjelaskan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani secara serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menunjukkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa Undang-Undang RI nomor 8 tahun 81 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap tersebut. Ya, arah dalam bukunya pembahasan permasalahan dan perkembangan dua disebut membukakan bahwa yang dimaksud surat dakwaan disusun secara cermat, jelas dan lengkap adalah semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan bersama disebut satu persatu kecuali muncul yang bersifat alternatif untuk menyebut secara keseluruhan bisa satu saja asal jelas. Oleh karenanya sekiranya penuntut mengulangi tentang hal itu tidak bersifat lagi surat dakwaan menjadi kabur atau menyesatkan terdakwa. Menyebut secara cermat, jelas dan lengkap cara untuk tidak dilakukan. Harus diartikan bukan saja terbatas pada unsur delik, tetapi juga melindungi cara tindak pidana dilakukan terdakwa. Surat dakwaan yang tidak mencantumkan cara tindak pidana dilakukan dianggap sangat merugikan kepentingan terdakwa bela diri. Menyebutkan keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana. Penyebutan ini berdasarkan pada pengertian mengenai tindak pidana yang dilakukan kepada terdakwa. Keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana, terutama keadaan khusus atau bagian yang tidak bisa dari tindak pidana yang terjadi. Menyebut secara jelas waktu seperti dan time seperti. Menimbang bahwa kesalahan dengan Jaksa Agung RI
Yang dimaksud dengan syarat material meliputi uraian secara cermat, jelas dan lengkap untuk yang didakwakan, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tidak yang dilakukan. Berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum mempersiapkan dakwaan yang akan ditetapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 membuat undang-undang mengendaki agar jaksa penuntut umum dalam bersurat dakwaan atau suatu koneksi dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian untuk fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang dibuat dahulunya dan dapat mempersiapkan pembelaan dan sebagainya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan semua unsur tidak pidana yang didakwakan unsur terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Secara material surat dakwaan dipandang telah syarat apabila surat dakwaan tersebut digambarkan secara berat dan untuk tentang tidak pidana yang dilakukan, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, di mana tindak pidana dilakukan, kapan tindak pidana dilakukan, dan bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut, apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan ketentuan tentang pidana yang dilakukan. Timbang bahwa telah disebut tadi dan telah terdakwa hukum setelah hubungan dengan teori pidana masih bisa berkesimpulan bahwa jaksa penuntut umum telah menyusun dakwaan secara cepat, jelas dan lengkap sebagaimana dasarnya disyaratkan dalam pasal 142 KUHP. Hal itu dapat dilihat secara nyata bahwa dakwaan tersebut jaksa penuntut umum telah menerima tanggal dan pernyataan jaksa penuntut umum bahwa dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi identitas secara lengkap, bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah menguraikan dan merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Secara cara terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, kami telah membahas jelas fokus dan tembus BPI. Timbang bahwa terkait eksepsi dimasukkannya pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan tidak tepat ditetapkan dalam perkara tindak pidana negara sesuai dengan fakta panca termasuk negosiasi bahwa negosiasi tidak mendapatkan perlindungan dan hak yang ada dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga karena penegaknya dicatat sebagaimana yang dilakukan dalam undang-undang perkawinan. Menurut majelis eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang sudah pembuktian terlebih dahulu. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keberatan merasa hukum terdakwa harus dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa karena keberatan merasa hukum terdakwa tidak diterima, maka pemeriksaan harus dilanjutkan. Menimbang bahwa karena putusan ini mengenai keberatan dan merasa hukum terdakwa surat dakwaan umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Dengan pasal 151 dan 2 serta peraturan undang-undangan yang berkaitan mengadili 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa panca dan masa tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 332 2024 Jakarta Selatan atas nama terdakwa panca dan masa tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian putusan setelah keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. Jadi majelis memerintahkan persidangan ini untuk dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi ya. Saksinya sudah ada. Ya. Jadi sidang ini akan kita tunda sampai dengan tanggal 8 Juli. Sudah hari Senin saja, tanggal 8 Juli. Saksi silakan dihadirkan, dimaksimalkan pada hari itu. Kemudian jika tim penasihat hukum akan mengajukan saksi yang meringankan dipersiapkan dari sekarang sehingga nanti pas gilirannya tidak perlu menunda, begitu ya, karena kita dalam perkara pidana ini kita dibatasi oleh masa penahanan dan itu juga haknya terdakwa, jadi mari kita hormati persidangan, begitu penasihat hukum dan tim jaksa. Baik, sidang ditunda sampai dengan tanggal 8 Juli. Saksi dari jaksa dulu ya, sidang ditutup.